Shalom. Beran, kamu lihat papa main, kamu bangga nggak? Kenapa? Amin. Puji Tuhan, akhirnya si Beran bisa sampai ke level satu keluarga melayani Tuhan. Ya, yang bisa bertahan saat ini yang dari pertama kali awal ya, si Beran, kemudian ada si Oki, ada si Yudi, yang satu keluarga sampai sekarang bertahan. Yang baru sampai melayani Tuhan ya si Beran. Salut si papa itu bisa. Karena dulu waktu saya ingat Manuel, Marvel. Salut bahwa sama si Beran yang bisa ngajarin, yang gak punya latar belakang tapi bisa ngajarin anaknya keyboard. Susah sebetulnya. Untuk belajar keyboard maksudnya untuk bisa, karena si papanya sendiri suka. Itu masalahnya, papanya suka. Jadi ketika, makanya dia bisa dapat mainnya itu bagus. Mainnya bagus. Puji Tuhan, paling tidak ada orangnya. Karena firman katanya gini, orang yang melayani aku, kata Tuhan Yesus, ia dihormati Bapa. Saya selalu ngomong kepada anak saya adalah kenapa mereka melayani? Karena mereka dihormati oleh Bapa. Karena tidak semua orang itu mau melayani Tuhan. Sangat sedikit sekali orang yang mau melayani Tuhan. Karena untuk melayani Tuhan itu butuh yang namanya pengorbanan. Korban waktu, korban tenaga, uang gitu. Tapi kalau sampai orang itu bisa melayani Tuhan, itu luar biasa. Karena sangat jarang sekali. Makanya firman Tuhan katakan dia dihormati. Saya harap si Beran sih bertahan ya. Sampai mati keluargamu tetap ada di sini dan tetap melayanimu. Yang lain gak ada yang bertahan lagi. Oke, hari ini saya bicara masalah kenapa duit itu susah untuk orang itu bisa dapatkan. Karena setiap kali saya selalu katakan bahwa Allah itu selalu sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Allah sudah menyediakan, bahkan keinginan Allah adalah untuk memberkati kita. Itu sebuah keyakinan. Saya ada dengar begini. Andrew Wommack pernah ngomong gini, dia bertanya sama Tuhan. Ketika Tuhan dicobai sama setan, dicobai begini. Kenapa Tuhan itu ketika dicobai, dia mengutip ayat firman yang ada. Yang ketika masalah jatuhkan makanan, juga masalah makanan gitu ya. Firman katakan manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Kenapa Tuhan Yesus itu mengutip ngomong firman Tuhan, sedangkan dia sendiri firman? Maksudnya gini, dia adalah firman, firman itu adalah jadi manusia dan dia adalah firman gitu loh. Kenapa dia nggak ngomong gitu loh, ngomong yang perkataan dia sendiri yang mengembangkan apa yang dia pernah omong, yang ada dalam firman Tuhan dikembangkan kata-kata yang lain atau kalimat yang lain ketika setan itu menyerang, mempertanyakan dia gitu. Jadi katakan begini, Tuhan menjawab dalam dirinya, dalam hatinya. Ini yang membuat seharusnya kita harus mengerti. Kenapa Tuhan mengutip firman Tuhan padahal dia bisa memperkatakan yang lain ketika berhadapan dengan setan? Kalau dia pertanyaan begini, what did you quote scripture when you were the word? You could have said anything. Jadi kenapa engkau mengutip firman Tuhan padahal engkau adalah firman dan kau bisa ngomong apa aja kalimat yang lain? Because Roh Kudus ngomong dalam diri, ngomong, because I couldn't improve on it. Kenapa? Karena saya nggak bisa mengimprove itu mengembangkan ayat, sebuah ayat. Karena dikatakan begini,
It was perfect. Karena sudah sempurna. Jadi kalimat Tuhan, firman Tuhan, kenapa dia ngutip firman Tuhan ya? Dan dikatakan gue gak perlu, Tuhan katakan gak perlu ngembangin itu kalimat. Karena itu udah sempurna. Firman Tuhan itu udah sempurna. Gak perlu dikembangin, ditambah-tambahin, gak perlu. Itu membuat kita harus semakin ngerti. Jadi begini loh, firman Tuhan itu sempurna. Kita nggak perlu sebetulnya mengutip kata-kata yang kata-kata di dalam dunia itu yang membuat kita seger lah, yang untuk membuat kita memotivasi kita. Sebetulnya nggak perlu. Karena yang sempurna itu firman Tuhan. Jadi yang sebetulnya yang harus kita kutip, yang harus kita ingatin, firman. Karena firman Tuhan itu sempurna. Amin. Nah, saya bicara semuanya berdasarkan firman Tuhan. Yang membuat menjadi orang itu sulit itu datang, duit itu datang kepada dia. Karakter pemalas. Sekarang saya bicara masalah karakter, sifat. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Kalau kemarin saya bicara masalah, ada yang bicara hal-hal yang di luar eksternal kita, tapi ini sekarang bicara masalah internal pribadi kita. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan orang yang bersenjata. Langsungnya deh, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Yang membuat seseorang itu susah dapat duit karena malas. Bukan tipe orang yang rajin. Jadi bukan tipe orang yang berusaha. Semuanya ingin mudah, semuanya pengen dapat mudah. Sehingga menganggap bahwa jadi yang gak perlu berusaha. Begini, ketika kita berpikir bahwa segala sesuatu itu datang uang itu dengan mudah tanpa harus kerja banyak atau kita untuk berusaha, itu akan membuat ini firman, tangannya membuat lambat, miskin, tapi tangan yang rajin kaya. Jadi kalau orang nggak punya sebuah daya tahan untuk berusaha, nggak bakal bisa berhasil. Saya ngomong gini saya terapkan di anak saya. Kenapa saya usahakan ngomong ini? Jangan mau hidup susah. Jangan pernah mau hidup susah. Karena papi dulu susah. Papi nggak ada yang pernah ngajarin hal seperti ini. Jadi jangan pernah mau hidup susah. Nah, tujuan saya untuk ngomong kepada anak saya, agar anak saya itu berpikir semuanya harus ada namanya usaha. Mereka harus rajin. Kalau nggak ada usaha atau rajin, nggak bakal ujung-ujungnya mereka akan susah. Karena memang untuk bisa kita menjadi memperoleh kekayaan ini karena memang ada usaha, ada kerajinan yang harus dilakukan. Ketika anak saya sudah, bahkan di Januari kemarin, saya udah gak kasih mereka uang. Saya udah ngomong sama mereka, papi udah gak kasih kamu uang ya. Ini di Taiwan, itu sebelum mereka selesai kuliah. Papi hanya sampai kamu, jadi sisanya kamu harus kerja. Memang mereka udah kerja, cuma bedanya adalah sekarang uang hasil kerjaan mereka hidupin diri sendiri. Dan mereka harus berusaha untuk kerja.
Maksudnya mereka harus rajin. Kalau nggak rajin, bagaimana mereka kan kerja? Bos kan pasti tahu ini orang rajin atau nggak rajin. Orang ini ada usaha atau malas-malasan. Kan itu dilihat. Gitu. Untuk mereka bisa bertahan, untuk bisa punya uang, ya mereka harus rajin. Bukan menjadi malas-malasan di rumah. Kayak kemarin nih, kemarin saya pelayanan. Dia punya anak di Jepang. Ketika lagi ngomong dia masalahin anaknya itu di Jepang, dia jadi judi gitu. Saya tanya kenapa alasannya dia berjudi. Karena kebutuhan. Maksudnya apa? Anaknya kuliah di Jepang, nggak tahu masih kuliah atau belum sih? Masih kuliah. Udah kuliah di Jepang, terus dia emang berapa pengeluarannya? 15 juta. Gede banget. Udah kerja dikasih 15 juta juga. Ya saya kaget. Karena anak saya ini si Marvel aja, ini kan baru Senin kemarin, ini baru nih tanggal 18. Itu dia ke Jepang. Itu saya udah ngomong sama dia begini. Nanti saya tanya dulu, kamu betulnya mau kerja nggak? Ya nanti akan kerja. Tadi target saya sebetulnya Januari kerja. Dia bilang Desember itu udah bisa kan? Ya sudah, nggak apa-apa kerja. Lah, maksud saya begini. Kalau di dalam diri kita tidak pernah mengajarkan anak untuk supaya rajin, untuk bisa menghasilkan uang. Bagaimana kelanjutan hidupnya? Karena kan dia masih muda dan itu bertahun-tahun sampai dia istilahnya sampai tua. Itu kan masalah, itu saya katakan masalah uang itu masalah yang paling banyak krusial dalam dunia ini gitu. Untuk kita tidak mau hidup susah, itu harus namanya kita harus berusaha untuk rajin. Nah, rajin ini bukan sifatnya kita membiarkan diri kita atau anak kita untuk hidupnya ya sudah gitu loh. Nikmatin hidup tanpa harus berusaha, tanpa harus kerja. Gak bisa seperti itu. Kerajinan anak atau kita dan anak harus dididik untuk rajin. Supaya apa? Untuk menghadapi dunia ini tidak mudah gitu loh. Maka firman katakan, kalau lu gak kerja, lu gak makan. Jadi memang di dalam ayat firman Tuhan, kita ini disuruh kerja. Kita ini disuruh berusaha. Dan berusaha itu harus rajin gitu loh. Bukan berusahanya setengah-setengah. Karena memang bukan Tuhan tidak mempermudah, memang itu aturan mainnya. Nah, saya ingin nyambung lagi dah. Soalnya ini berhubungan banget sama yang keduanya gini. Ini nomor 9. Tadi yang pertama nomor 8 itu masalah karakter pemalas. Yang ke-9, mudah nyerah. Yesaya 41 ayat 10 begini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ni Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Karakter seorang rajin, karakter rajin kan karakter tidak mudah menyerah. Karena mempunyai keyakinan. Berhasil, keyakinan gua bisa. Sekali lagi saya katakan 100%. Yang membuat kita berhasil, mempunyai keyakinan mempunyai keberhasilan itu karena keyakinan. Lah kalau kita nggak punya keyakinan berhasil, ini nggak bakal bisa berhasil gitu. Dan untuk bisa mencapai ke 100% keyakinan itu butuh kita menjadi orang yang punya karakter rajin. Jadi saya ngomong kepada anak saya, ketika gini loh, makanya saya katakan, saya tidak doain anak. Saya ngajarin anak. Jadi kemarin ketika waktu saya ke Taiwan, waktu itu kita nyewa mobil, itu saya cuma masih Manuel. Saya ngomong sama Manuel, kamu setelah ini kamu harus kerja, kamu harus rajin. Karena ya, papi nggak kamu kasih uang, kalau kamu bermasalah nggak ada kerjaan, kamu yang susah. Jadi saya ngajar masalah itu. Terus kedua saya ngajar ketika itu saya ngomong ada 1 jaman itu waktunya. Nah kemarin si Kyle telepon saya
Saya ngomong lagi sama dia masalah keuangan. Karena ini pengaruh. Karena anak saya laki-laki, ke depannya seperti apa? Bagaimana sayanya yang menuntun mereka? Maka saya berpikir bahwa saya akan jadi mentor sampai saya mati. Mentor buat anak-anak saya. Karena paling gampang itu ngajarin anak. Kalau ngajarin orang lain, misal kalian di sini, itu nggak mudah. Kenapa? Kalian punya argumen sendiri, punya ya alasan tersendiri gitu loh. Nah, tapi kalau dengan anak saya, karena punya hubungan, saya lebih banyak bicara supaya mereka itu ngerti. Inilah apa yang terjadi kalau mereka ngelakuin firman, apabila mereka tidak ngelakuin firman. Efeknya seperti apa? Jadi tetap saya katakan begini, jangan mau hidup susah. Nah, kalau tidak mau hidup susah, ya harus rajin. Ya harus jangan putus asa. Jadilah yang terbaik gitu loh. Kerjanya harus terbaik. Kerjanya benar-benar harus sungguh-sungguh bagus gitu loh. Karena kalau karakter kita lemah, mudah menyerah, tetapi dengan kita punya keyakinan, janganlah takut, aku menyertaimu. Itu membuat kita punya, gua nggak boleh nyerah. Tuhan besertaku. Walaupun kita mengalami ketika kita lagi dalam berbisnis, dalam kerjaan, itu pasti banyak ada halang-halangan, ada sesuatu yang membuat kita nggak bisa lah. Karena ada begini, ada begitu, begini. Itu membuat kita menjadi bisa lemah gitu loh. Tetapi kalau kita punya satu keyakinan, Tuhan beserta dengan aku, Tuhan itu memimpin aku, Tuhan itu berperang bagiku, itu membuat kita nggak mudah nyerah. Nah, orang yang berhasil itu adalah orang yang nggak nyerah. Itu masalahnya. Nah, makanya orang yang berhasil itu sedikit. Karena mereka rajin dan mereka tuh bukan orang yang nyerah. Mereka tuh fight. Fight untuk tetap mau bisa berhasil. Saya tahu ini nggak mudah. Memang tidak mudah. Makanya untuk orang bisa berhasil itu nggak mudah, sedikit. Tapi bukan itu mustahil gitu loh. Makanya punya mental seorang fighter, fighting spirit, itu harus dipunyai oleh apalagi yang namanya laki-laki. Nggak punya, nggak bakal bisa berhasil aja. Fighting spirit, roh yang tetap bertahan, roh yang tetap percaya, roh yang tetap nggak mau menyerah, yang rajin. Orang itu bisa berhasil. Jadi bukan karena Tuhan tidak mau memberkati kita. Padahal berkat yang udah di depan kita. Tapi kitanya ada yang menjadi penghalang. Kita orang yang malas. Kita bukan orang yang mudah menyerah. Ketika ada halangan, ketika kita mengalami sebuah halangan, kita udah mikir, duh Tuhan gimana nih, susah nih. Kita jadi lemah, kita jadi mundur, kita nangis, kita mengeluh. Bukannya bagaimana cari solusinya nih, kok masih begini, gimana caranya. Tapi yang ada cuma nyerah. Makanya melatih. Saya tahu, saya tuh ngalamin. Umur udah setua ini. Saya nggak punya mental yang kuat. Kalau saya tidak melatih diri saya sendiri. Karena saya tidak pernah dilatih. Saya tidak pernah dilatih untuk punya mental yang kuat. Memang saya punya latihan dulu sebagai pencinta alam. Ya ada efeknya lah. Memang sangat sengsara gitu loh. Waktu saya ikut jadi namanya tram gitu ya, Top Ranger and Mountain Pathfinder. Bagaimana saya susah, tapi itu memang ya mungkin dari situ juga membuat saya bertahan. Tapi kalau bicara masalah uang bahasa itu saya nggak pernah punya dilatih seperti itu. Karena saya tahu hidup susah apa, karena saya tidak pernah dilatih. Saya nggak mau itu terjadi di anak saya. Kalau tidak ada latihan untuk mental. Jadi gini, selama mereka masih hidup sama saya supply.
Kebutuhan mereka, makan, minum, mau beli apa, mau apa, saya supply. Saya kasih. Kenapa? Dia harus nikmatin hidup. Maksud saya gini, dia nggak boleh menganggap susah dalam arti bahwa hidup itu susah. Tapi bukan untuk memanjakan dia. Tapi saya ingin tahu, jadi gini, kejiwaan anak itu ada batasnya. Kita nggak boleh ketika umur segini itu disusahin. Kalau menurut saya itu disusahin. Dia harus nikmatin hidup. Tapi ketika sudah waktunya umur 18, dia harus punya kehidupan untuk berusaha. Umur 18 sebelum kuliah lah, SMA, nggak apa-apa saya cukupin. Tapi setelah umur 18, ketika dia mulai kuliah, lu mesti cari duit sendiri. Ini mungkin agak lebih keras ya Rafael. Saya udah turun dia, bahkan untuk ngidupin buat dia bulanan di Jepang, dia harus punya duit sendiri. Kenapa harus seperti itu? Karena saya nggak mau mereka hidupnya nanti susah. Rajin, tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Karena saya tahu orang kuliahan itu banyak nganggurnya. Ketika selesai, masuk apalagi di semester, itu bisa 1 bulan, 1,5 bulan. Itu nganggur. Daripada nganggur kerja. Jadi anak saya itu saya harus latih mereka setelah selesai di SMA dan mereka, kenapa sih dilempar keluar? Karena tujuannya untuk mereka dilatih punya mental. Walaupun secara keuangan untuk Marvel saya belum punya. Untuk full selama 4 tahun. Tapi ya sekali lagi karena Tuhan yang suruh. Kemarin nih istri saya dikit-dikit nangis. Avel pergi dia nangis. Baru nyampe pulang ngeliat kamarnya nangis. Besokannya pas lagi makan, biasa ada dia nangis. Tiap hari nangis kan aja. Makan diri nangis. Kemarin saya lagi di kamar, datang kucuk-kucuk, dia peluk saya sambil nangis. Kenapa lagi lu? Ngelihat kamarnya, Avel yang gak ada dia nangis. Karena memang itu perasaan perempuan seorang anak. Karena dari 3 anak yang memang paling lama hidupnya istilahnya sama saya ya Marvel gitu loh. Apalagi anak-anak bontot gitu kan. Tapi memang itu kehendak Tuhan, bukan kemauan saya untuk dia bisa ke Jepang. Tapi saya harus melatih dia bahwa untuk hidup di sana ya dia harus bisa survive. Waktu kemarin saya berenang saya udah ngomong lagi. Karena waktu saya biasa kalau lagi berenang saya ngomong sama dia. Jangan mau hidup susah ya Marvel. Jangan mau hidup susah. Tujuannya aja karena memang dia harus rajin, dia harus fight. Karena anak saya laki-laki. Kalau anak perempuan bisa dibuat sama tergantung istri suaminya. Anak laki-laki kalau nggak punya mental seperti itu, gimana bisa hidup bagus? Yang membuat kita tidak bisa mendapatkan janjinya Tuhan, berkatnya Tuhan, uang itu susah masuk karena kita tidak punya mental seorang yang rajin dan mental yang nggak punya yang bertahan gitu loh. Ketika ada masalah, udah lari gitu loh. Makanya lebih baik saya lemparin mereka nggak punya duit untuk mereka kerja. Itu untuk daya tahan mereka. Tuh mereka tidak mudah menyerah. Karena memang ini firman yang ngomong seperti itu. Yang membuat kita berhasil adalah karena kita rajin, kita menjadi orang yang sangat berusaha gitu loh. Tidak mau menyerah gitu loh. Saya lanjutin aja. Kenapa? Salah satunya duit itu nggak bisa datang, boros. Lukas 10 ayat 10 sampai 12. Lukas 10 ayat 10 sampai 12.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Langsung nyambung dah. Amsal 21 ayat 22. Ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Oke, sampai sini dulu. Di sini Tuhan ngomong begini. Kalau kamu nggak setia hal yang kecil, nggak bakal dikasih hal yang besar. Kalau kamu nggak bisa setia dalam hal mamon yang tidak jujur, bagaimana dikasih harta yang sesungguhnya? Jadi ketika kita punya uang, dan ketika uang itu kita tidak gunakan dengan benar, kita boroskan, kita gunakan hal-hal yang tidak benar, bagaimana mau dikasih lagi gitu loh? Maksudnya harta yang sesungguhnya, yang kecil aja lu yang ada duit segini aja lu bisa boros gitu, lu bisa buang untuk hal-hal yang nggak benar, hal yang nggak bagus. Terus makanya firman di Amsal ini kan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal, yang bebal memboroskannya. Ini terjemahan TSI ya, Indonesia. Orang yang bijak mengatur persediaan harta dan makanan di rumahnya, tetapi orang bodoh tidak mengendalikan diri dan menghabiskan segala miliknya. Jadi di ayat ini mengatakan bahwa ada orang menyamakan orang boros itu dengan orang bebal, sama gitu. Orang bebal itu adalah orang yang gak bisa diomongin gitu loh. Ya, dia ngomongin A, lakuin B, A, B, itu orang bebal. Kita semua pasti ada punya kebebalan tuh pasti ada. Ya, saya bukan bicara saya bukan orang yang bebal, nggak pernah ngalamin kesalahan ya. Jadi tapi Tuhan di sini untuk kita ngajarin bahwa ini ada orang-orang untuk bisa mengatur keuangan. Kalau dia dikasih hal segini aja, nggak bisa ngatur. Gimana dikasih hal yang besar? Nggak bakal bisa, nggak bakal dikasih. Berarti kita mesti pelit dong? Kagak. Orang pelit adalah orang yang ngeluarin duitnya, sekalipun untuk kebutuhan dia nggak mau keluarin. Tapi orang boros, di sini sampai dibilang orang bebal, adalah orang nggak tahu ini pengeluarannya berguna atau nggak berguna. Dia nggak peduli, gitu loh. Pokoknya gue mau keluarin diri, maka katakan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia akan mengeluarkan, menghabiskan duitnya. Setelah duit nggak ada, ngeluh. Duit nggak ada, ngeluh. Gue nggak ada duit lagi. Lah kemarin tuh udah ada duit. Ya gue udah kasih orang lain, gue udah kasih ini. Loh, berarti nggak bisa ngatur duit. Minggu lalu saya ngomong sama anak saya di WA, di line. Papi minta kamu simpan duit atau tabungan itu kalau bisa 10 juta per bulan. Saya kayak bilang gak bisa papi, paling sekitar 8 sampai 10 juta. Ya sudah, masuk tabungan atau kamu investasi, atau pakai saham kamu investasi. Cari saham yang benar, yang bagus. Tapi ngomong ke papi dulu gitu ya. Mau beli apa investasinya? Karena kalau duit kan di tabungan di sono tuh nggak ada bunganya gitu loh. Udah mendingan investasi saham gitu atau yang lain gitu. Nah, ya mereka udah ngomong bahwa paling bisa ya si Manuel ada bisa, ya saya nggak ngerti dia. Pokoknya prinsipnya saya ngomong sama mereka dengan tujuan jangan boros. Karena sekali lagi, anak saya laki-laki, kau nggak bisa ngontrol, menguasai, mengelola keuangan.
nanti susah. Gimana dia dapat duit banyak, kemudian dia nggak bisa ngontrolnya. Saya tahu, saya pernah mengalami kesalahan. Maka saya ngomong kepada anak saya, kesalahan saya untuk supaya mereka tidak melakukan hal yang sama. Begini. Saya kasih contoh. Berapa tahun yang lalu tukang saya minta duit. minjem. Bos, saya minjem dong. Saya mau istri saya mau buka warung. Mau berapa? 2 juta aja. Ya udah. Terus saya transfer ke BRI dia. Terus saya ngomong gini. Udah 2 juta aja gue kasih lu. Ini bukan utang. Gue kasih lu aja. Kenapa? Alasan saya apa? Ngasih dia, tadi minjem, saya kasih dia aja. Saya memberi. Pertama, namanya Rustam. Rustam ini ngasilin duit buat saya. Jadi saya merasa, ya balas budi lah. Saya kasih nggak apa-apa. Jadi istilahnya saya memberi, saya punya alasan, bukan mau dipuji sama dia, karena saya bos yang baik, tapi karena dia ngasilin duit buat saya. Itu pertama. Kedua, duit 2 juta nilainya mungkin cuma 0,1% atau 0,01% pada waktu itu duit saya. Jadi 2 juta yang keluarin sangat kecil buat saya saat itu. Jadi ketika kita memberi, kita harus tahu sisa duit kita berapa. Bukan seenaknya kita membeli barang, memberi atau melakukan hal yang lain. Tapi kita tahu duit kita itu masih, kalau gue mengasih nih, misalnya kita punya duit 500.000. Terus kita ngasih orang 150.000, 200 deh. Sisa berapa? Sisa 300.000. Yang dikasih berapa puluh persen? 40%. Gede nggak? Saya tipe orang yang kalau membeli barang karena kegunaan. Dulu saya punya mobil namanya Hyundai Atos. Saya beli sebelumnya Espas. Saya beli ganti Atos karena memang yang Espas itu kalau banjir kita ngeri mogok, bahkan pernah mogok. Kemudian akhirnya beli. Saya beli karena mobil itu udah rusak. Bukan udah rusak, bermasalah. Bermasalah dalam arti kalau banjir atau hujan. Saya punya alasan akhirnya beli. Itu 50 juta. Sekitar 50 jutaan. 55 Hyundai Atos. Nah, karena anak saya udah mulai besar, 3, si Marvel yang tengah-tengah kecil, dia kalau tengah-tengah duduk dijolimin sama kokonya. Geser-geser gitu loh. Karena dia masih kecil. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk beli. Tapi memang gak punya duit. Sampai suatu hari Tuhan kasih uang itu. Akhirnya saya beli. Itu saya beli mobil Freed. Honda Freed tahun 2010. 2009 itu saya belinya 2010. Nah, sampai sekarang 13 tahun itu mobil saya bisa pakai. Masih saya pakai. Ada orang ketemu waktu itu. Masih pakai mobil itu? Iya. Apakah saya mampu beli mobil yang lain? Mampu. Mau beli Pajero pun saya bisa beli. Tapi kenapa saya gak mau beli? Karena bagi saya mobil itu hanya sebagai alat transportasi. Saya tidak punya yang namanya kalau beli barang atau beli sesuatu karena pengen dianggap atau dipuji orang. Wih, punya duit lu, wih, udah kaya lu. Saya gak peduli. Wow. Karena memang buat apa?
Bagi saya mobil itu cuma alat transportasi. Dan plus mobil saya Honda Freed ini 2010. Jadi 13 tahun sampai hari ini saya masih pakai. Karena tidak ngerongrong. Lebih baik kalau saya punya duit nih yang gue beli tanah. Jadi jangan membeli segala sesuatu boros. Sorry ya, dulu mama saya dulu pernah ngomong begini. Lu mau ngapain? Dia ngomong ke orang lain sih ya. Gengsi-gengsi tapi kantong lu kempes. Ada suku yang tertentu memang pemalas dan gengsinya tinggi. Mereka tuh boros. Saudara saya tuh kerja di sana. Bukan kerja, pernah tinggal di sana. Memang orang sono waktu itu kemarin beberapa tahun di sana. Saya tanya, sebetulnya orang sono betulnya rajin gak? Malas. Maksudnya yang asli ya, itu malas-malas. Kenapa malas? Maunya kerja enak. Terus kalau mereka butuh duit apa? Minjem. Apakah semua mayoritas gitu? Ya. Jadi yang kerja siapa? Pendatang. Mereka cuma gengsinya doang. Kalau kerja maunya yang enak. Kalau nggak ada duit, minjem. Karena memang begitu. Nah, orang yang punya duit itu harus memberi. Karena memang ajaran soalnya mereka harus firman. Karena mereka berilah, maka mau akan diberi. Jadi beri. Tapi ngajarin orang ini anak pada malas. Tapi dibilang gini, kalau di sana aman juga sih, motor atau mau apa ini aman, nggak dicolong. Karena firman katakan janganlah mencuri. Mereka ngelakuin firman, tetapi namanya kemalasan dan boros dan gengsi karena pengen dipuji itu tetap melekat. Janganlah ya. Yang membuat kita susah itu gaya hidup. Tuh ada orang yang ngomong tanya sama saya gitu, kok nggak ganti mobil? Oh mobil masih itu aja. Anaknya suka ganti mobil, susah. Udah susah, nggak punya rumah, mobilnya bagus tapi nggak punya rumah dan kerjanya susah. Mendingan mana? Saya nggak punya utang, mobil saya mobil tua, tapi saya nggak punya rumah ada. Tapi saya nggak punya utang. Mendingan nggak punya utang daripada pegengsi, tapi utang banyak dan nggak tahu. Jadi gaya hidup membuat kita susah. Buat apa sih gitu loh? Buat nyusahin hidup kita tuh buat apa? Untuk supaya dianggap diberkati, supaya dianggap menjadi orang baik. Buat apa? Nggak ada untungnya. Jadi waktu kita memberi, lihat nih persentase di duit kita ada berapa. Memang firman berilah mungkin diberi, tapi ingat dong harus bijaksana, harus ngelola. Jangan ketika ngasih memberi, kemudian kita ngeluh. Wah di pasar nih 100.000 aja nggak cukup. Oh di pasar nih 200.000 nggak cukup. Tapi kemarin duit mana? Gue udah kasih orang. Firman katakan, kalau engkau nggak setia dalam perkara kecil, mana dikasih perkara besar? Gimana duit yang satu aja ini lu nggak bisa ngatur, mau dikasih duit gede nggak bisa. Maka saya ngomong sama Manuel, ingat ya, pengeluaran kamu jangan sampai lebih besar dari pengaji kamu. Ya papi, Noel nggak ngerti, Dede ngerti, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi bukan masalah gengsi. Jangan minta dianggap, wih bapak itu baik lu, sukanya memberi. Ibu itu baik, suka memberi. Wih, buat apa? Kalau ujung-ujungnya ngeluh, susah, nggak ada duit. Ujung-ujungnya ngutang. Atau minta sama anak. Minta sama istri, sama suami atau siapalah. Padahal duitnya ada tadinya. Tapi diborosin.
Maka firman dikatakan dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari. Tapi orang bodoh tidak mengendalikan dirinya dan menghabiskan segala miliknya. Nah, kalau misalnya kita nih dapat gaji 3 juta misalnya. 3 juta itu harus diatur. Berarti kan satu hari itu 100.000. Terus gimana? Oh tapi susah dong. Pasar segini. Kalau pintar ngatur, pasti cukup. Lah udah tahu duitnya pas-pasan. Udah tahu duitnya memang segini. Jangan dihamburin lah. Jangan ngasih orang, ngasih ini, beli itu. Yang gak ada gunanya. Buat apa? Ujung-ujungnya gak ada duit. Gue minjem utang dulu dia. Orang itu firman katakan, bagaimana bisa dipercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Gak bisa. Bukan Tuhan tidak mau berkati. Berkatnya Tuhan itu kehalang karena apa? Sifat boros. Sifat yang tidak wise dalam menggunakan uang. Dulu mama saya pernah ngomong begini sih. Ini saya gak ngomong suku ya, maksudnya memang ada yang gak semuanya. Tetapi mama saya lihat karena tukang-tukangnya begitu. Mereka kalau punya duit dia borosin. Dia habisin, setelah habis dia baru kerja. Mana bisa kaya orang kayak begitu? Tapi puji Tuhan anak buah saya nih si Rustam tipenya bukan kayak gitu. Dia orang dia punya duit. Yaitu buat istrinya bikin warung. Dan dia gunakan memang untuk yang benar. Walaupun gak semuanya. Yang Mama Ali saya lihat itu ya tukang-tukang dia waktu dulu. Ada tipe-tipe orang megang duit. Gimana caranya duit ini gue habisin? Dia lupa kehidupan dia besoknya dia harus beli makan untuk anaknya, untuk beli ini beli itu. Yang penting gue punya duit, gue mau nikmatin. Betul, nikmatin, tapi dengan cara bijaksana. Ketika saya memberi untuk yang gereja yang benci saya pendetanya. Ketika saya memberi yang lumayan gitu ya. Saya tahu ketika saya memberi berapa persen yang sisa masih duit saya memang lebih besar. Kalau kemarin yang anak buah saya 0,1%-an itu nggak masalah. Memang sekarang ini masih lebih besar. Tapi prinsipnya masih saya punya uang. Jadi ketika kita mengeluarkan duit, mikir sisanya berapa. Amin. Jangan jadi orang bodoh yang gak bisa ngendalin diri. Aku pengen nolong dia, aku pengen beli ini, karena gue harus nikmatin hidup. Tapi gak ngelihat sisi gue masih butuh, anak gue masih butuh, gue masih butuh buat sehari-hari. Yang ada pokoknya enggak, gue mesti berikan firman kata gue mesti baik sama orang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya apa? Bukan karena Tuhan, tapi pengen dipuji, pengen gue dianggap. Oh lihat nih, gue pakai bajunya keren. Oh lihat nih gue orang baik. Lihat nih gue orang-orang yang diberkati. Buat apa? Amin. Nah orang kayak gitu firman yang kecil aja gak bisa percaya. Bagi kecil yang gede gak bisa. Gunakan uang dengan sebaik mungkin. Dengan bijaksana. Bukan punya uang mikirnya hari ini. Hari ini cukuplah hari ini. Kan firman katakan itu, hari ini cukuplah hari ini. Nggak usah mikir yang lain. Nggak bisa dong. Kecuali engkau punya kerjaan yang sudah sangat aman. Yang maksud penghasilan kamu sudah tahu. Nggak masalah. Gunain duitnya. Apakah saya bisa membeli handphone yang 20 juta? Saya bisa beli. Tapi buat apa handphone? Karena memang saya nggak suka gitu. Cuman hanya buat WA doang kok.
Buat apa beli yang bisa mahal-mahal? Nggak ada gunanya. Kalau pengen dipandang, saya bisa beli. Tapi buat apa? Ingin dianggap sebagai orang yang diberkati? Karena saya tahu ketika saya membeli pertama, tidak sesuai dengan saya. Karena sifat saya membeli karena ada kegunaan. Nggak guna atau cuman hanya kegunaan sedikit, saya nggak beli. Cukup. Gitu. Cuma buat saya doang. Tapi kalau untuk supaya dianggap sama orang, tapi nyusahin diri saya sendiri. Nyusahin diri saya sendiri. Ntar ngeluh, aduh gue gak ada duit nih. Kemarin gue udah kasih orang. Kemarin gue udah beli barang ini. Gak cukup nih. Buat si Marvin gak cukup nih. Terus lu kenapa lu beli? Kenapa lu ngasih? Kalau lu ngasih lu harus tahu. Berarti gue gak boleh ngeluh. Kalau gue udah beli ini, gak boleh ngeluh. Itu konsekuensinya. Maka apa konsekuensinya? Sehingga Tuhan ngomong begini sama saya. Ketika engkau melakukan kesalahan, engkau harus bertanggung jawab dengan kesalahanmu. Jangan menangis, jangan mengeluh. Engkau harus hadapi apa yang telah kau salahkan, yang kau buat salah. Hadapi. Aku akan beri pengertian, aku beri hikmat untuk menolong kau untuk keluar. Tapi bukan ketika engkau melakukan kesalahan, engkau mengeluh, ngomel. Ya, saya pernah melakukan kesalahan. Tapi ya, sekali lagi, mulut saya gak boleh ngeluh. Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya lakuin. Bukan ketika saya mengalami kesalahan, kemudian otak saya ngeluh, kemudian udah cari utangan. Ngeluh kepada anak saya, Kyle Manuel, papi ini begini. Kagak. Berarti saya harus bertanggung jawab. Titik. Nah kalau udah tahu begitu, saya tahu saya pernah bebal. Udah tahu begitu saya ngerti, gue gak boleh ngelakuin lagi. Gue punya duit, gue harus gunain benar-benar. Jadi ketika saya memberi, nomor satu, karena Tuhan suruh saya. Tuhan nyuruh saya baru ngasih. Jadi bukan tujuan supaya dipandang orang, dianggap bapak itu baik, itu emak baik, itu ibu baik, itu bagus tuh, dia nolong saya. Nggak perlu. Amin. Nggak perlu gengsi tapi lu tongpes. Besokan dia bingung, Tuhan nggak punya duit, mau ngapain? Nikmatin hidup. Lu berarti kita harus memberi. Boleh memberi. Tadi saya katakan, ketika saya memberi 2 juta kepada anak buah saya, itu cuma 0,1%, nggak berasa. Tapi bukan selalu. Kemudian dia pernah minta lagi sama saya utang. Oke, ini utangnya. Saya kasih utang. Bukan saya ngasih. Kenapa? Saya nggak bisa seperti itu terus-terusan untuk memberi kepada orang. Dan membuat orang itu jadi seperti apa ya? Dikit-dikit kebiasaan jadi kebiasaan. Akhir jadi utang. Dan dia bayar ketika kerja. Tinggal saya potong. Selesai. Bijaksanalah. Amin. Yang terakhir ini ketakutan. Matius 14 ayat 25 sampai 31. Ini membuat ini yang baca dulu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah aku ini. Tenanglah aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datanglah kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita tahu nih kejadiannya bagaimana ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke seberang ya.
Nah, pada waktu kejadian itu ya Yesus ada di, ini kan pada waktu kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi muridnya disuruh pergi, kemudian terjadi ada angin lah, mereka goyang-goyang gitu, mereka takut. Nah, Yesus berjalan. Ini saya singkatin aja. Pertanyaan saya begini, siapa yang ngalamin mukjizat? Petrus aja yang bisa berjalan atas air? Atau murid-murid yang lain juga ikutan? Yang mengalami mukjizat adalah ketika ada satu orang yang keluar dari zona aman. Ketika Tuhan Yesus keluar, datang ke sini, dia berjalan. 11 yang lainnya, dia berada di dalam posisi zona aman. Karena mereka berpikir, mana mungkin gue bisa berjalan di atas air? Mana mungkin bisa jalan, inilah apalagi dalam keadaan badai. Tetapi saat itu Petrus bisa mengalahkan ketakutan. Kemudian dia bisa berjalan. Memang di tengah jalan ketakutan itu muncul dan dia mengiyakan ketakutan, akhirnya jatuh. Yang membuat kita bisa mengalami terobosan dalam hidup kita, duit itu bisa datang kita mengambil karena apa? Melangkah. Bisa mengalahkan ketakutan. Problemnya ketakutan itulah yang menguasai seluruh manusia dan ketakutan itu roh. Timotius itu mengatakan. Kalau kita tidak bisa mengalahkan roh ketakutan itu, jangan pernah bisa berharap berhasil. Ini bagian yang tersulit. Dari semua, dari 1 sampai 9 penghalang-penghalang duit untuk masuk, kita pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Kalau gue ngelakuin ini, resikonya A. Gue ngelakuin itu, resikonya B. Begitu banyak resiko pertimbangan-pertimbangan yang akan membuat kita tidak bisa berjalan di atas air. Itulah roh ketakutan. Takut diomongin orang, takut gagal, ketika ngelangkah takut bermasalah, entar gimana ya, takut rugi, entar ada gimana, entar apa yang harus kau lakukan, bla bla segala macam, 1.001 macam alasan. It's okay bagi Tuhan. Kenapa? 11 orang itu pilih zona aman. Cuman satu yang bisa ngalami namanya mukjizat Tuhan. Orang berhasil adalah orang yang keluar dari zona aman. Tapi kan masih ada pertimbangan ini. Betul. Sama seperti 11 murid itu, mereka punya pertimbangan. Tapi makanya mereka tidak pernah bisa ngalami mukjizat. Satu-satunya manusia biasa, ya, Yesus bukan manusia biasa ya, itu yang berjalan di atas air adalah Petrus. Yang lain zona aman. Ngeri soalnya. Gue ngelakuin ini mending gue untung. Kalau gue ngelakuin ini mending, kalau ternyata ada begini, ada begini. Gimana? Sehingga sekali, ketakutan itu adalah khawatir. Akar dari khawatir itu ketakutan. Awal-awalnya, tahu dunia roh, saya ingat banget pada waktu masih ngontrak. Itu Tuhan kasih tahu. Ketakutan itu, kekhawatiran, itu adalah tembok
tembok yang menghalangi saya untuk terima semua berkat Tuhan. Jadi jadi bukan karena Tuhan tidak mau berkati saya, tapi karena tembok kekhawatiran yang saya bangun dan saya saat itu tidak pernah mampu menghancurkan. Itu sekitar tahun 2003. Masih ngontrak sana ya, Kembangannya. Selama bertahun-tahun saya nggak bisa. Sampai tahun 2005, mulailah pengertian demi pengertian. Saya mengalami pelepasan demi pelepasan sampai tahun 2006. Saya bisa ngancurin tuh kekhawatiran. Barulah saya bisa diberkati oleh Tuhan. Dan saya ngerti, hari ini, kalau saya tidak bisa mengalahkan ketakutan hidup saya nggak bakal bisa berhasil. Saya tidak akan bisa melihat berkat yang Tuhan sudah sediakan di depan saya. Kalau saya masih takut, saya tidak rajin, saya tetap masih berusaha. Kalau saya tidak punya fighting spirit, nggak akan bisa. Yang membuat seseorang berhasil karena dia keluar dari zona amannya. Oke, sangat sedikit sekali orang itu yang bisa berhasil. Makanya mental seorang karyawan dengan mental seorang wira swasta atau orang bos berusaha itu beda. Bisa 10 kali lah. Untuk orang tuh yang punya usaha itu untuk punya mental kuat. Karyawan kan tinggal terima gaji. Tapi untuk memulai bisnis baru, waduh. Mesti mikirin buat bulanannya gimana, mesti mikirin ini, mikirin itu, ntar gimana. Susah. Makanya mental orang bisnismen itu sangat besar sekali dibandingkan karyawan. Tapi ya pantas. Kalau dia bisa bertahan, dia rajin, dia tetap tidak mau nyerah. Gaji 5 juta. Itu kecil. Makanya kenapa anak-anak saya nggak kerja di sini. Dan dulu saya bilang ada mau kasih kerja, tapi tetap akhirnya saya memutuskan enggak. Gaji di sini. Itu bahkan ponakan saya, nanti saya cerita, lulusan Amerika, Bu. Datang ke sini, gaji cuma 5 juta. Nah, memang awal-awal orang kuliah tuh pas 5 juta. Saya bilang udah kamu kerja di sana aja. Kerja di sana mereka paling kan dapat 19 sampai 20 juta. Saya udah ngomong mereka, kamu kumpulin duit supaya kamu nanti bisa beli apartemen. Tujuannya supaya mereka nggak boros, mereka bisa ngatur keuangannya, dan mereka punya uang nanti. Nah itu mental. Minimal mereka bisa kerja 4 sampai 5 tahun. Tadi saya pikir 2 tahun. Saya bilang enggak lah, mungkin 4 sampai 5 tahun. Nanti saya akan ngumpul lagi satu keluarga dalam satu rumah, mungkin 6 tahun lagi. Gak apa-apa lah. Si Marvel baru 4 tahun dia kuliah. Dia kerja lagi paling gak 2 tahun. Minimal 2 tahun, 6 tahun. Mereka sekarang kerja. Mereka mau 4 atau 5 tahun. Anggap 5 tahun. Ya 6 tahun lagi. Kita baru ngumpul. Tapi mau gak mau memang harus seperti itu. Anak saya laki-laki masalahnya. Kalau mereka nggak punya mental
hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, nggak bakal bisa berhasil. Sekarang apa-apa mereka urusan mereka sendiri. Mereka harus ngatur keuangannya sendiri. Makan berapa, pergi berapa. Itu mereka harus punya ngatur sendiri. Maka saya ajarkan sama mereka, saya menjaga mereka untuk hidup tidak khawatir. Makanya ketika mereka di sini, saya selalu cukupin. Kenapa? Supaya mereka tidak punya mental khawatir. Mental takut. Walaupun si Marvel nanti waktu di Jepang, saya nggak ngajarin mental takutnya. Kamu kerja, Tuhan bisa cukupin kamu. Jangan yang kemarin saya pelayanan, udah dapat duit 15 juta, dikasih 15 juta, udah kerja juga. Saya bilang, gimana sih gitu loh. 15 juta, udah kerja 15 juta, berarti ini anak hidupnya terlalu dimanja. Memang dibilang anak bontot, anak paling kecil. Saya bilang gak bisa begitu, udah kerja seharusnya cabut. Ya dia dapat apartemennya mahal, ya udah apartemennya ganti, cari yang lebih murah. Ya nanti enggak lah, saya coba akan usaha. Bukan itu. Kalau kita tidak mengajarkan anak supaya mereka punya hidup mental yang bagus, gak bakal bisa. Kalau kita nggak punya mental, ya mental percaya sama Tuhan, sekali lagi nggak bakal bisa kalian itu akan berhasil, nggak bakal bisa. Orang yang berhasil adalah orang yang kuat, yang bisa mengalahkan ketakutan. Selama ketakutan tidak bisa kita lewatin, demikianlah kita tidak akan pernah melihat duit yang gede yang bisa masuk. Saya ngomong, jadi gini, apa ya? Allah itu selalu sudah punya planning. Tapi problemnya, ada tanah kanan, maksud saya. Tanah kanan itu problemnya, ada suku enak, ada masalah besar, ada mesti kita perangi, yang harus kita bisa kalahkan. Makanya yang bisa masuk itu cuma Kaleb dan Yosua. Itu yang bisa melawan ketakutan mereka dengan percaya Tuhan itu sanggup. Yang lain semuanya mati. Padahal itu tanah Kanaan buat bangsa Israel. Tapi hanya 2 orang yang bisa berhasil. Itulah pembuktian yang firman, bukan saya ngomong. Yang bisa berhasil, yang masuk ke tanah Kanaan, yang bisa berhasil adalah orang bisa mengatasi ketakutan dengan percaya Tuhan beserta dengan aku. Gue bisa lawan, masalah ini gue bisa. Tapi kalau kita nggak pernah keluar dari zona aman kita dengan zona 1001 macam alasan. Oh saya begini karena alasan begini, 1001 macam terserah. Tapi jangan pernah bermimpi untuk berhasil. Saya ngomong untuk diri saya sendiri. Dan saya ngomong juga ke anak-anak saya. Saya ngomong untuk diri saya sendiri. Saya harus bisa ngalahin ketakutan saya. Tidak ada bisnis, tidak ada sesuatu yang memulai. Itu kita dengan mudah tanpa kita ngerti. Semua harus ada pengalaman. Semua harus punya pengetahuan. Tapi ketika kita itu punya, itu Tuhan firman katakan begini, aku yang berperang. Aduh itu ayat yang lain. Saya nggak usah ngomong sekarang. Yang saya katakan gini. Seperti Petrus. Cuma dia yang ngalami mukjizat karena dia keluar dari zona aman. Dia bisa melihat. Selama kita berada dalam zona aman. Karena kita mempunyai 1001 macam alasan. Untuk kita. Yang ada yang ini ada sampai 10 ya. 10 yang terakhir ini. Selama tembok-tembok itu kita enggak pernah beresin. Dan kita punya alasan. Kenapa?
tembok kedua ini gue nggak bisa. Karena gue punya alasannya begini. Gue belum punya duit lah atau segala macam. Ya sudah. Selama tembok itu masih di depan hidupmu, selama itulah berkat yang di depan matamu tidak pernah bisa diambil. Semua 9 saya udah lewatin. Tinggal 1 ini. Kalian berapa? Masih ada 7? Batasannya? 7 masih ada penghalang, 7 penghalang? Ada 3 penghalang? Berapa penghalang? Yang pertama penghalangnya adalah kutuk dan sumpah serapah dari ortu. Yang kedua penghalangnya adalah hubungan suami istri. Yang ketiga penghalangnya tidak keluar dari rumah orang tua. Yang keempat rumah tinggal atau pekerjaan usaha yang tidak diberkati. Yang kelima tidak setia dalam persepuluhan. Yang keenam serangan setan atau kuasa roh jahat di dalam rumah kita, tempat usaha atau pekerjaan. Yang ketujuh, pekerjaan yang bukan kehendak Tuhan atau tempat berkat yang bukan Tuhan sediakan. Mengenai cerita Elia. Yang kedelapan, yang hari ini, karakter pemalas. Yang kesembilan, karakter mudah menyerah. Yang ke-10 karakter boros. Oh berarti yang ke-11 dia. Yang 11 karakter ketakutan. Ada 11 nih. Berapa banyak penghalang kita yang belum diberesin? Susah ya? Makanya yang berhasil itu dikit karena susah. Tinggal kita mau berusaha enggak. Di awal saya katakan, awal pertama kali saya melihat, istilahnya saya berkhotbah ini. Kenapa yang Tuhan kasih lihat di alam rohnya? Berkat itu sudah tersedia. Semua kamu sini, apalagi kamu di Mahanaim, semua apa yang kita pernah lakukan di Mahanaim, kita peperangan dunia roh, kita menghancurkan kuasa gelapan Tuk Indo, semuanya Tuhan bayar. Apalagi kamu melayani Tuhan di tempat ini, di mana Tuhan bertata atas Mahanaim, karena Mahanaim adalah miliknya Tuhan, bukan milik saya. Tuhan yang punya main, Tuhan yang bentuk Mahanaim. Masa sih dia nggak berkati kita? Masa sih dia nggak mau membayar kita? Tuhan bayar. Tapi problemnya, duitnya nggak bisa masuk ke hidup kita. Karena kita tidak mau membereskan penghalangnya. It's all up to you. Karena ini ngomong ke saya juga. Tuhan sudah kasih berkatnya. Saya tahu dan tahu. Karena istri saya pernah ngelihat. Tapi bagaimana saya bisa mengatasinya? Berkat itu saya bisa ambil. Saya bisa ngatasinya nih. Sangat besar sekali. Saya hanya berharap punyalah niat, punyalah daya juang, beresin semua penghalang-penghalang. Kalau pengen mau kaya, kalau pengen diberkati sama Tuhan, kalau pengen punya duit.
Kalau pengen mau punya uang, beresin semua yang namanya penghalang-penghalang, ada 11 macam. Minggu depan saya akan bicara hati. Itu Tuhan ngomong sama saya lagi. Kalau ini belum pernah diberesin, ya sudahlah. Ingat, nasib yang tentukan bukan Tuhan. Siapa? Kita sendiri. Jadi jangan pernah bilang, nasib gue memang kayak begini. Mau dibilang apa? Orang tua gue begini. Ini gue begini. Mau dibilang apa? Bukan. Nasibmu ditentukan oleh diri sendiri. Karena firman katakan begini. Rancanganku adalah rancangan penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kesusahan demi kesusahan. Tapi problemnya, rancangan Tuhan itu tidak otomatis kita terima. Tidak otomatis datang, kagak. Itu problemnya. Rancangan Tuhan harus kita yang melangkah, kita saling ngambil. Kita harus berjuang ke sana. Tanah Kanaan orang Mesir atau orang Israel itu sudah ditentukan. Itu di sana tempatnya. Tapi engkau harus berperang ke sana. Tidak gratis. Itu masalahnya. Tapi orang Kristen maunya enak aja gratis. Makanya enggak nyampe-nyampe. Sampai tua, dead, susah. Itu pilihan kita. Ingat ya, bukan pilihan Tuhan. Pilihan kita. Nasib kita yang tentukan. Semua keputusan kita. Amin. Makanya pemberesan itu enggak mudah. Pemberesan tidak mudah. Makanya ketika saya bawa dunia roh 2003, 2004, 2005, 2006. Tahunnya masalah itu 2005. 1,5 tahun saya bergumul. Saya berjuang untuk mengalahkan pikiran saya, menghancurkan setiap penghalang-penghalang. Itu saya setengah mati. Selalu saya nggak ngajarin. Makanya saya nggak mau anak saya susah. Makanya saya nggak mau anak saya susah. Makanya bersyukur bareng kalau si papa dengar, anak yang dengar. Ini saya tetap suruh si Marvel untuk dengerin khotbah saya. Karena memang kalau dari kecil tidak pernah ditanamkan kebenaran yang hakiki dari firman Tuhan, mereka tidak akan pernah berhasil. Apa yang saya khotbahkan ini adalah semua adalah firman Tuhan dan pengalaman hidup. Terserah. Prinsipnya karena saya lihat kemarin dari pernah yang lain dan hidup saya. Salah didik anak apa? Susah di hari tua. Saya nggak mau terjadi. Maka saya tidak doain anak saya, tapi saya didik anak saya. Beda, ya. Doa sama didik beda. Karena waktu hari tua saya nggak mau susah. Saya mau nikmatin hidup ini. Anak saya berhasil, anak saya nggak ada masalah, nyaman. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke, masuk.